Sahabat setia Go Word yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 7 Januari 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti adalah 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2025 sejalan rasanya dengan gerakan Yubelium yang dirayakan oleh Gereja Universal. Tema Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun ini adalah kepedulian lebih kepada saudara-saudari yang lemah dan miskin. Senada dengan gerakan Yubelium, di mana Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan, Yubelium mengingatkan kita bahwa harta benda bumi tidak diperuntukkan bagi segelintir orang yang mempunyai hak istimewa, tetapi untuk semua orang. Orang kaya harus bermurah hati dan tidak memalingkan muka dari saudara-saudari yang membutuhkan. Di sini saya terutama memikirkan mereka yang kekurangan air dan makanan. Kelaparan adalah sebuah skandal, sebuah luka menganga pada tubuh kemanusiaan kita. Dan hal ini memanggil kita semua untuk memeriksa hati nurani kita dengan serius. Indah sekali apa yang diajarkan Bapak Suci di tahun Yubelium, agar kita bersaksi, menjadi berkat, berbela rasa kepada sesama. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan begitu banyak orang mengikuti Yesus. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, hingga hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Ia mengajar mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Berbagi dari yang sedikit, berbuah berkat kelimpahan. Dari 5 roti dan 2 ikan yang Ia punya, dikisahkan yang hadir kala itu 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Namun dari sedikit itu ketika orang mau berbagi, buahnya kelimpahan.
Mereka semua dikatakan makan sampai kenyang, dan potongan-potongan roti yang dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh, belum termasuk potongan ikan. Inilah kelimpahan berkat ketika orang mau berbagi berkat menjadi berkat. Sungguh gak ada yang sia-sia dan menjadi kekurangan ketika orang mau berbagi dan menjadi berkat. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, mukjizat penggandaan roti mengajarkan kita untuk punya sikap solider, sikap peduli, sikap nyata dari syukur haruslah diekspresikan dengan semangat bela rasa. Tiada syukur tanpa bela rasa, saya kira. Mari kita membuka hati, mengulurkan tangan untuk peduli, berbakti, dan menjadi berkat bagi saudara-saudari kita yang berkekurangan dan membutuhkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.